Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur masih diberikan kehidupan dan juga segala karunia dan juga kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus dan hikmat daripada Tuhan, agar firman-Mu hari ini dapat kami renungkan, terlebih kami dapat jalankan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22, dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul mengembalikan hakikat pertemuan persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di zaman sekarang ngumpul-ngumpul tanpa makan dan minum tentu terasa ada yang kurang. Apalagi dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pertemuan-pertemuan. Jika kita memperhatikan dalam pembacaan nas firman Tuhan hari ini, di dalam jemaat Korintus, kita melihat bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang besar, di mana mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kegiatan rohani. Mereka suka berkumpul bersama-sama di rumah jemaat untuk memecah-mecahkan roti dan meminum anggur dengan tujuan yang sebenarnya adalah untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Seharusnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu, jemaat Korintus akan lebih memahami makna dari perjamuan kudus. Akan tetapi, Paulus justru mengatakan bahwa ia tidak memuji mereka atas pertemuan-pertemuan yang mereka adakan, karena ada hal yang tidak menyenangkan hatinya. Menurut dia, hal itu justru mendatangkan keburukan. Dan jelas pada ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu saudara sekalian, apa sajakah keburukan yang dimaksud oleh Rasul Paulus dikatakan hari ini dalam firman Tuhan? Yang pertama, adanya perpecahan dalam pertemuan. Saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan-pertemuan tersebut ada perpecahan di dalamnya. Ayat 18 dan 19 dikatakan seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul, di situ ada kesehatian. Akan tetapi justru di jemaat Korintus terdapat perselisihan ketika mereka berkumpul. Ada kemungkinan perselisihan tersebut terkait dengan karunia, dan masing-masing jemaat menganggap karunia mereka adalah yang paling penting daripada karunia yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, keburukan yang selanjutnya adalah mereka berkumpul untuk makan dalam perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Dan sangat jelas dikatakan, dan kita baca juga dalam ayat yang ke-20. Jemaat yang ada di Korintus menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Sehingga sangat disayangkan mereka justru tidak memahami makna di balik perjamuan Tuhan tersebut. Di mana kita mengetahui pada zaman dulu anggur memang minuman yang biasa diminum, walaupun mengandung alkohol.
Sebagian orang menganggap bahwa perjamuan Tuhan berarti boleh makan roti sekenyang-kenyangnya dan minum anggur sebanyak-banyaknya. Sehingga banyak di antara mereka akhirnya mabuk, dikatakan pada ayat yang ke-21. Oleh karena itulah dalam ayat 22, Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa makna firman Tuhan untuk kita hari ini? Saudara sekalian, dalam konteks kita hari ini, tentunya kita menyadari bahwa perjamuan kudus itu sudah diakomodir dalam sebuah liturgi perjamuan dalam ibadah khusus. Namun kita pun menyadari juga dalam pertemuan-pertemuan, kita pun juga akan bertemu dalam suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam konteks saat ini, pertemuan-pertemuan jemaat juga ada dalam bentuk ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, atau pertemuan ibadah yang dilakukan di rumah jemaat secara bergiliran, maupun yang sifatnya permintaan khusus seperti ibadah syukur dan sebagainya. Pernahkah saudara sekalian kita memikirkan, apakah ketika kita datang dalam pertemuan-pertemuan tersebut, nama Tuhan sudah dipermuliakan? Sudahkah kita menggunakan karunia perkataan kita untuk membangun jemaat? Jangan sampai ketika kita hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kedatangan kita hanya adalah untuk kesempatan untuk makan enak. Jangan sampai ke dalam pertemuan itu kita hanya sekadar ajang untuk pamer, ajang untuk membicarakan kekurangan atau menggosipkan orang lain, saling merendahkan orang lain karena mereka tidak sehebat kita. Seharusnya dalam pertemuan itu harusnya nama Tuhan dimuliakan, dan tujuan kita datang yaitu untuk membangun kehidupan jemaat dan orang-orang di sekeliling kita. Seharusnya juga ketika kita bertemu dalam pertemuan-pertemuan, terkhususnya pertemuan ibadah, untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, untuk saling mendoakan, dan sebagainya yang tujuannya untuk membangun jemaat Tuhan. Sehingga hidup kita memberikan dampak positif dan berkat juga bagi untuk orang lain. Inilah yang seharusnya kita sadari dalam konteks pertemuan jemaat itu, kita harus memberikan dampak yang baik. Yang kedua, dalam pertemuan ibadah-ibadah, janganlah yaitu jadikan alasan untuk kita hari ini mengatakan saya tidak cukup dana untuk makan, minum, dan menerima ibadah. Sehingga akhirnya kita menunda ibadah yang harusnya menjadi kewajiban kita. Oleh sebab itu, semestinya makan dan minum bukanlah hal yang utama dalam persekutuan ibadah. Ibadah yang harusnya kita lakukan adalah, sebab bukanlah perkumpulan untuk makan dan minum, tetapi kita berkumpulan, kita bertemu untuk berbakti kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, mendengarkan firman-Nya, dan juga saling mendoakan untuk saling menguatkan. Oleh karena itu, persekutuan atau ibadah-ibadah kita tidak perlu kita hindari, apalagi kita tunda. Karena pertemuan kegiatan ibadah kita yang kita jalankan, sebenarnya semuanya itu mendatangkan kebaikan dan membawa manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Dan yang lebih utama adalah dalam pertemuan itu untuk memuliakan Tuhan dan mengingat setiap kebaikan dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari saudara-saudara sekalian, saat ini kita kembali introspeksi diri kita. Biarlah hari ini kita menyadari bahwa setiap kita hari ini ketika menghadiri setiap pertemuan, menghadiri setiap persekutuan, sudahkah kita hari ini memiliki pemahaman dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Biarlah melewati firman Tuhan hari ini, kita kembali ke jalan yang benar-benar diharapkan oleh Tuhan. Teristimewa dalam setiap pertemuan, dalam setiap persekutuan yang kita lakukan di setiap waktu dalam jemaat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa di dalam pertemuan
Di dalam sebuah persekutuan, kami harus memiliki motivasi yang benar. Kami percaya ya Tuhan, dalam setiap kegiatan pertemuan yang kami lakukan di dalam jemaat, semuanya itu tujuannya satu, adalah untuk memuliakan nama Tuhan, agar kami hidup saling dikuatkan dan hidup saling membangun dalam jemaat-Mu. Ampunilah kami Tuhan, jikalau banyak perilaku sikap hidup kami di dalam setiap pertemuan ibadah ada banyak hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, tuntun dan pimpinlah kembali kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau serahkan juga aktivitas, tugas dan pekerjaan kami masing-masing ke dalam penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan jaga, lindungi dan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan juga kehidupan kami masing-masing hari ini, baik kami yang masih bersekolah, kami yang sudah bekerja, bahkan kami yang hari menjalani kehidupan kami masing-masing, dan juga kami juga yang sudah berumah tangga. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan dengan karunia, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, pada saat hari ini kami serahkan juga kehidupan kami masing-masing, segala pergumulan, segala persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berilah Tuhan berikan kami tuntunan-Mu dan kekuatan bagi kami, agar kami dapat melewati semuanya itu dengan baik. Sembuhkanlah kami yang sakit, berilah ketabahan kesabaran bagi kami yang sedang didera oleh berbagai macam pergumulan, dan berikanlah kami penghiburan jikalau hari ini kami mengalami duka cita, sehingga biarlah segala apapun yang kami lakukan, apapun yang kami alami, Tuhan tidak pernah hari ini kiranya meninggalkan kami. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini. Amin.